Hasbil qahiru minal makhrid hasbil allazi huwa hasbi man la yazal hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbullahu min jami'il qalbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di rumah Sohibul Hajat yang kemarin pernah datang kepada Bapak yang berobat. Jadi malam ini rencananya mau meruat rumah kediaman Sohibul Hajat hasilnya. Ini bapaknya, namanya siapa Pak? Asmone sinten jenengan? Dek anu Pak Supre. Supre itu suane. Ceritanya bapaknya enggak ngerti persis yang jelasnya aku bisa Dek. Nggih, monggo. Ceritanya di sini Dek ya, saya kan pendiam, aku juga ngerti. Dek kan masalah kuwi bocah ki piye ya? Tertutup. Gak gelem ngeluarne apa masalahnya wong tua enggak gelem sama sekali. Ngerti-ngerti ki kan bar nikah Dek ya. Aku ki kok dibel marane ya pisanku kan ya kudu ngaji kono kok emat ki ngene lah akhirnya terus kon ngejak balik rene terus ngontrak nggih sebelahe iki ya gane niki ngajine niku kok terus ngene niki polahe kok kaya ibu saki kok ora segaene ya nek wong wedi aku diceritakan aku ya ora ngerti wong tuane aku enggak ngerti sama sekali awal iki tekanan pikir terus akhirnya rupanya wedi umate dari arepe mateni ngono lho Dek, arep mateni Dek. Uber-uber arep mateni sing mata mam. Terus umat terus enggak iso ngomong sama sekali. Blas ora iso ngomong Dek. Wek meneng bae awal-awale. Terus akhirnya yo pengen kaya omong iki angel. Lah akhirnya terus kuwi terus iso ngomong Dek, iso ngomong ki dilewat jangkauan omongan iki wis tekan dindi ngantur ngono iki. Umate iki Mas. Lah terus kuwi yo ngantur iki Mas yo sekedar umat ki mawon. Berarti yo wis meneng. Adalah aku golek wis pokoke tekan dindi aku. Terus saiki umate yo meneng. Mernyuk lunga ngene iki Dek, mau kita salin ambek bojone mernyuk lunga nang ngene bae. Pirang ngerti balik Dek ngene engko yo balik engko kapan ilingi balik. Jadi niku umpun berapa tahun Berapa tahun? 10 tahun. Bola bernikah. Sejak nikah. 8 tahun di sini. Tapi dari pengobatan medis udah? Udah medis sampai teko Karang masuk psikiater nang rumah sakit giling jiwa. Wis di ngamen kono nek sebulan dewisan. Rumah sakit jiwa ki obat terus tapi kaya iki enggak ada perubahan. Lek teng dukun apa spiritual pernah? Urung blas sama sekali. Ya paling yo nang wong tewek ngono kuwi. Padha Ini kandangnya nek teng dukun sering. Nggih teng dukun nggih wong ngerti ngoten niku. Disuwuk imahmu kok ora ada perubahan. Kalau kan belum wedhus. Oke, belum adike Dek, anu Mas, iki urung pernah aku selamatan sama sekali urung blas lagi. Iki sing ngene nang
dokter. Dari yang pernah ngaji ngoten nggih berarti. Pernah pengen Pak Nur boleh, tapi saat ini Pak Nur boleh nyoba arang Nur nanti. Ini ada pusaka. Jadi ibunya kan sempat tanya, ini kan ngobrol dengan Indonesia, jadi karena orang luar nggak paham bahasa Jawa. Jadi kedatangan ibu dengan anak kan awal sudah saya sampaikan. Yang pertama, catatan yang pertama ya, ini fisik secara medis, penyakit memang medis. Yang kedua, karena awal memang secara alamnya anak tersebut kan memang kurangnya pergaulan, sering menyendiri, punya masalah, kurang adanya keterbukaan pada pihak orang tua maupun istri maupun orang-orang sekitarnya. Dan inti dari semuanya juga dari anak sampean ini belum menemukan sosok orang manusia yang bisa dijadikan teman, ngobrol curhat gitu loh. Mungkin ngobrol dengan sampean sebagai orang tuanya sungkan. Yang kedua tadi ada pembahasan juga takut dengan sampean gitu kan, lebih takut dengan ibunya daripada keluarga yang lain gitu. Terus setelah perjalanan dari zikir bersama, bersolat bersama kan ada suatu petunjuk, dia dapat petunjuk. Ini ada suatu hal dari suatu amalan yang pernah dilakukan, ditirakati oleh si pihak keluarga dari bapaknya gitu. Nah terus saya ngelihat ada sebuah pusaka gitu loh, pusaka di rumah ini gitu. Nah makanya setelah saya menyampaikan itu kan ibunya sempat agak bantah gitu kan, bantah karena saya sendiri aja nggak tahu kalau di rumah ada pusaka gini-gini kan gitu. Setelah sampai pulang membujuk suami, suaminya baru ngomong ya. Ada saya sama sekali nggak tahu sama sekali kalau ada pusaka kayak gitu. Aku tanyanya, katanya iya. Malah anaknya itu tahu, aku nggak tahu. Jadi gini Bu, kalau pusaka itu tidak ada unsur membuat orang itu terus mengganggu keluarga, tetangga, itu ini nggak ada yang namanya pusaka itu mengganggu, tidak ada. Namun seperti ini proses cara orang pengagum. Saya misalnya punya pusaka, saya sering semasa hidup sering saya pakai gitu kan. Dalam arti hanya suatu alat, ibarat kita memotong sayur pun harus menggunakan pisau. Tapi kalau pisau itu tidak bijak digunakan maka untuk ngerampok, nusuk orang, bunuh orang. Jadi yang disalahkan bukan masalah pusakanya, yang disalahkan manusianya. Itu sebuah perumpamaan saja. Pusaka kuwi ya hanya sebatas alat, benda mati begitu. Adanya kemanfaatan atau tidak itu kan kembali kepada kitanya. Kalau misalnya ibunya beli pisau dari pasar, ditaruh di rumah, kalau tidak dimanfaatkan ya tidak memberikan kemanfaatan. Tetapi kalau benda itu karena si orang yang mempunyai pisau atau pusaka ini memang suka ngagemi benda, ngagemi keris, ngagemi pisau, tapi kalau dimanfaatkan, sering dipakai, ya maka akan mengeluarkan suatu efeknya dari sebuah energi, kekuatan dan sebagainya. Kalau pusaka, nah pusaka ataupun sebuah rumah ini kan di setiap manapun pasti ada penunggunya. Cuma kita tidak bisa melihat bangsa dunia yang lain. Nah yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa melihat sesuatu bangsa di luar bangsa manusia, yaitu jin. Nah, rumah kalau lama-lama nggak ditempati kan, maka kan menjadikan suatu energi itu negatif, karena rumah itu jarang ditempati, kurangnya aktivitas manusia. Paham nggak ibunya ini? Nah, rumah kalau jarang didatangi, ditempati, tidak ada manusia aktivitas di rumah tersebut, maka energi yang di rumah itu akan memicu menghadirkan sesuatu hal-hal yang negatif. Nah, lalu didorong oleh pihak dari masyarakat, nongkono angker begitu. Nah, akhirnya dari jin-jin yang di sekitar kita ngangkeri lah bahasanya gitu. Jadi dari masalah tempat angker atau tidak, benda itu mau mengarahkan kepada sesuatu positif atau tidak, bukan dari pusakanya,
bukan dari segala sesuatu, tapi yang di sini saya sampaikan semua tergantung dari pola mindset manusia. Kalau dia meyakini adanya itu jin nang pusaka, ya pasti ada. Kalau manusia itu tidak meyakini nggak ada jin, ya nggak ada apa-apa begitu. Nah, lalu misalnya ibunya kan punya warung, terus saya misalnya ngasih klinik, saya tanam di warung, gitu kan. Habis itu kan karena selama ibunya sudah paham, ini saya kasih sesuatu klinik buat usaha, kan otomatis sama ibunya dirawat ini benar, ya kan, dirawat dan sebagainya, sering ditawasuli, ya kan, pakai zikir, pakai sholawat dan sebagainya begitu kan. Nah, habis itu ibunya nggak pernah ngamalin lagi, nggak pernah ngamalin, nggak pernah ngurumati ini. Maka dari jin-jin energi yang dari luar ini masuk ke dalam sini, maka akan membentuk sesuatu hal yang negatif, sehingga dari situ orang-orang yang di rumahnya akan merasakan gangguan, rumahnya nggak enak ditempati lah, merasa rumah tangga itu sering ribut lah. Nah, badan saya sudah nggak sihat lagi, mampu. nggak mampu. Sakit-sakitan terus. Tidak, dikir itu memang saya kewajiban tuh pasti saya gitu. Iya. Sakit-sakitan terus ini. Iya. Kalau sholat saya itu dikirnya 3.000 Oh. sampai setahun kan. Sampai anaknya sakit itu. Berhenti lah meriang itu. Supaya anak saya itu diridhoi sama Allah, sadar gitu. Kan barangkali. Kayak apa pendengarannya Tapi tentu belum banyak kan sadar. obat. Supaya ibunya cari yang bisa supaya sadar gitu. Nah, itu apa? Klinik-kliniknya kemudian aja Bu. Agemane tone kabeh. Apa? Gaman ini karena Keris ini saya ini punya keris, tapi bukan asmaan. didelok dhisik. Didelok dhisik. Cocok salah tanggap. Maka tak jelas nih. Wong tuwa piye ya kakean obat. Sakit-sakitan berarti kaya wong rada ikut ngono ya, omong iki salah paham. Klinik jimat-jimatan cilik-cilian Wala tak buang terus dibuangi. Lah iku ngefek hilang. Yang ngomong kabarnya hilang kan? oh mata. Hilang. Motif-motif bocah. Sini dekat. Dia mediumisasinya jangan sekarang. Jadi ini adalah sebuah agemanya dari ayahanda si Saiful Bait, itu yang sakit ya, itu yang sakit anaknya, ini bapaknya. Nah ini pusakanya. Ini pusaka muda, besi biasa, bukan besi keris tua, bukan besi tua, besi biasa. Masih biasa. Ibarat apa dari seng apa drum, besi drum. Paham ya? Hah? Paham. Wah, Paham. saya punya keris banyak Pak, dimuseumkan, sejarahkan. Belakang Siapa apa tadi? Paham ya. Jadi ini besi Besi drum. Nah, Iya, iya. Wah, iya. Nah ini nggak yang pamore wong biasa, keris biasa. Cuma iki mambu pambo ya. Nah ya, Srimpi. nggak ngerti.
Lek asli memang ya bisa. Oh iya. Kejawen. Memang dilihat Pak Nur kalau dilihat mana. Wadah dok mantan enggak. Oh kan enggak mengaruh. Nah, Enggak mengaruh. pripun? Enggak mengaruh tanpa penyakit. Ya ngaruh. Ngaruh. Jadi ini energinya elek gitu kan. Karena bapaknya ini kan intinya senang-senang wae gitu loh. Ibaratnya sampai niki membangun sebuah rumah nggak ditempati, ya dimanfaatkan jin gitu. Ya kayak gini. Iki gawe dhewe tayane bapake iki. Enggak dhewe kan. Cocok manuk meliwis. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Iki jenengane pusaka Kolo Jendit. Kalau jadit Karena memang namanya nggak ada ke sini. Lah wong wibawane ora enek, simbolnya nggak ada. Dia mau brojol itu brojol, ya kalau Jendit mawon. Makanya kula pundutne hadirne jin sing teng mriki teng ragane bocah. Ben panjenengan ngerti sejarahnya. Rod Arab Rod. Itu nih Gus. Hah? Angkat nilai itu rasa enak buatan. Telepon? Lintunya rasa enak. Ya lintunya nih. Enek. Tanggung baik. Mau dibuangnya buat Ada. Ada tapi jelas dibuangi. Cuma ngalipinya ngomongnya hilang. Ya habis apa? Karena dia kan dia jimat-jimatan. Mem, para kecuali rapana. Ya koyo raja, asma, ayat-ayat. Terus batu gede-gede, batu akik-akikan. Sekali. Biasanya nggak disambung toh. Sambung jangan. Ini tandan. Kondan. Ratau pulang di sini biasanya ratau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil madliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah fatahu ya ghani ya razaq. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah rabbi sholli sadri wa yassirli amri khaddatan min lisani yaqulu qawli amma ba'du wa bil khusus kepada seluruh keluarga besar Syekhul Hajat dari tetangga masyarakat kanan kiri semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keurusan dunia, urusan pekerjaan diberikan kelancaran, tidak suatu halangan hambatan apapun, diberikan rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Semoga tempat tinggal ini, usahanya menjadikan tempat yang barokah, jauh dari segala bala, musibah, mara bahaya. Semoga Bapak Ahmad Bakhono bin Suprih diberikan kesehatan secara zahir dan batin. Segala penyakitnya yang nyata maupun yang gaib, Allah angkat semua penyakitnya dengan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita adalah golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Semoga dengan berkah barokah atas semuanya, desa ini, kampung ini menjadi desa yang aman, damai, makmur, sentosa, selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal dengan atas dasar kehadiran saya kepada seluruh para santri, para jamaah, sesepuh, bini sepuh, dan semua yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa ketatiman saya, rasa hormat saya kepada seluruh para saudara, para santri, para jamaah. Karena beberapa hari yang lalu keluarga besar dari Bapak Mat Wakhono hadir bersama ibunya, bersama istri dan anak-anaknya semuanya, yang melangkah ke tempat meminta sebuah sababiyah jembatan yang insya Allah kita sudah lewati dari tahap pertama dalam proses pemandian waras diri yang ditunjukkan untuk Bapak Wakhono. Dari tahap malam Senin itu semua lancar, karena memang proses dalam ruwatan ataupun merawat diri secara zahir maupun batin di sebuah yayasan pesantren, dan semuanya Allah sudah memberikan suatu petunjuk, hingga petunjuk ini sudah diperlihatkan oleh Allah dengan adanya sebuah benda. Ini ada benda ataupun suatu ageman yang dimiliki oleh pihak dari ayahandanya Bapak Wakhono. Nah, yang kedua kali, karena kemarin sudah ngobrol kanan kiri bahwasanya saya malam ini akan melangkah, yaitu dengan tujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah silaturahim dengan Bapak Mat Wakhono sekeluarga, dari pihak bapaknya, ibunya, maupun dari kakak ipar, saudara-saudara, kakak adiknya, semuanya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan pada malam hari ini pun dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap kelimpahannya, karomahnya, syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jika langkah saya dari awal sampai akhir, dari awal sampai masuk ke sebuah tempat, jika mungkin ada suatu langkah, tingkah, ucapan, bilisan, ada yang mungkin menyinggung sesuatu yang kurang terkenan, ada sebuah keslip, kesalahan di situ, saya mewakili semuanya, para santri, para jamaah Saiful Hajat, meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan pikiran kita ikhlaskan hati kita. Moga-moga apa yang menjadi niat dan hajat kita semuanya dapat diterima, dikabulkan, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahi ilahi anta maksudi waritoka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bil barakah wal karamah syamsul qadir wal Allah bisafat bi Muhammad bi'atillah bi barakat rabbi jasad wa sumariya binti Imam Syafi'i wa matbaqana bin Subrin warita Sugiyarti binti Nuhaddi wa martaha Hidayatul Putri binti Madbaqana sekeluarga usulnya fafuri bi barakati al-Fatihah.
Surabaya makanya sunan bulan male ibrahim sukanya sunan kutus marakus sukanya sunan derajat padang omongan wajah sunan bonong putra sukanya sunan gunung jati sultan Juraban wakanya sunan kalian cukup kadil wa tamam bi barakati wa karamatil badil karamasya lakumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين ثم الأدرة وصنصان الرحيم والسكان معصوم المقل والسكان جدل حوضة المنتل المقل والسكان بحروت المقل والسكان مخجل متباركات تري واسكن جعل خليل حركة سنگر باوسي جعل المرك بويا كتري واسكن حاسم أسهري tebu orang Jombang Jawa Timur wasik Jawa Tulung Mangun sering Nganjuk wasik Khal Pangkalan Matura Pakualam. Bangsa nusa kami seluruh umat ya Allah. Ya Allah berikanlah hamba muradha berkah barokah atas segala langkah kami Allah ya Rabb. Hamba mohon hapuskanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Hapuskanlah dosa-dosa saudara-saudara kami, kanan kiri kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Hamba mohon ya Allah hapuskanlah dosa-dosa keluarga saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ampunilah orang-orang yang hidup yang mati yang menyaksikan yang gaib yang perempuan yang tua maupun yang kecil. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana angkatkanlah penyakitnya Bapak Mbak Hana binti bin Subari ya Allah. Semoga penyakit yang zahir maupun yang batin Engkau angkat dengan cinta kasih sayang berkah barokah ya Allah. Sebagaimana ya Allah dengan ada ujian cobaan yang menimpa keluarga saudara kami ini, semoga menjadikan penggugur dosa-dosanya ya Allah. Semoga Allah menurunkan rahmat maghfirah hidayah. Semoga Allah menguatkan iman dan Islam dalam dirinya keluarga saudara kami para syekhul baik. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana mudahkanlah urusan kami, tugas-tugas kami, peran kami di dalam kehidupan ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah bimbinglah keluarga kami, tuntunlah istri anak-anak kami. Semoga keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh wa solehah, menjadi anak-anak ahli Quran sunnah wal jamaah. Semoga tempat ini jauh dari segala bencana, jauh dari segala fitnah, jauh dari segala bala musibah para bahaya, jauh dari adanya banjir tanah longsor negeri yang menyampar. Jauh ya Allah, jauh dari segala fitnah, dari yang nyata maupun yang tak nyata. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana bimbinglah seluruh orang-orang sekitar kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Semoga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada guru-guru kami, seluruh para santri kami, hamba mohon ya Allah berikanlah ya nikmat iman, keberkahan rezeki yang banyak berkah melimpah. Semoga Allah turunkan kekuatan kesyahatan dalam diri kami sehingga hamba bisa datang ke tanah suci umroh maupun haji. Hamba mohon hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasira.
Hamba mohon ya Allah ya Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Berikanlah hidayah untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang jumawa, orang-orang yang takabur, orang-orang yang tersesat dalam langkah dan hidupnya. Hatinya yang gelap itu Engkau turunkan cahaya hingga menerangi hatinya itu. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, sebagaimana Engkau lah Uzat yang maha perkasa, Uzat yang maha agung, yang maha mulia, maka muliakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Muliakanlah orang-orang yang hamba cintai sebagaimana ia menyintai dan menyayangi kami. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, turunkanlah ya Allah segala sesuatu ilmu yang manfaat, ilmu yang ilmu yang belum hamba pelajari, sesuatu hal-hal yang belum hamba pahami. Semoga hamba diberikan kecerdasan sebagaimana kecerdasan Nabi Idris alaihi salam. Hamba mohon ya Allah ya Rabbi, turunkanlah ya Allah ridha barakah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus ya Jabbar Mutakabbir. Allahumma Allah fatahu ya Qani Raja kemuskilati Sulaiman Abdul Syaitul Qadri jalani akhisna. Matinah hidupkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, seluruh para santri kami selamat di dunia wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, hamdan na'imin hamdan sagir hamdan kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baqi wa latikal karim wa atim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma na'udzu bika bi kalimatika tamati kulli habin dari ahmari wal labi wa atwal juludi wa nurki subhanaka ta'ala kullu lahu kun fayakun. Bil barakati abina umina bil barakati lil ustadina bil barakati lil muslimin wal muslimat bil barakah wal karam sultan syatul qadri jalani wa bi syafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bitla wa ridha innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sibril al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal maupun batin. Dengan keikhlasan semua para jamaah, para santri, seluruh keluarga besar Syekhul Hajat, semoga dengan barokah yang kita kumandangkan dalam menghadiahkan surat Fatihah dengan kalimat-kalimat kalamullah, dengan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabinya, para wali-walinya, semoga ini memberikan keberkahan, barokah, kemakbulan atas semua. Dan semoga hajat dari hajat yang zahir maupun batin, khususnya Bapak Wahono, diberikan kesehatan zahir batinnya oleh Allah sehingga bisa menjalankan kehidupannya yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang sebagaimana Bapak Wahono dilahirkan dalam keadaan sehat. Semoga harapan kita, harapan istri, harapan kedua orang tua, karena sebagaimana doa yang mustajab, doa yang diridhoi adalah doanya orang-orang yang soleh, khususnya dari doanya orang tuanya sendiri maupun istrinya yang solehah. Dari segala kekurangan kita semua pun disempurnakan oleh Allah, karena sebagaimana Allah lah yang maha sempurna. Semoga Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita, keluarga, anak-anak kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga matinya dalam keadaan syahid, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah memberikan cahaya di alam kuburnya. Semoga dengan langkah para santri hadir di tempat ini diberikan sesuatu kenikmatan oleh Allah melalui tangan-tangannya yang mulia dari keluarga Syekhul Hajat, Masya Allah. Moga-moga dengan satu tetesan air, dengan segala kenikmatan jamuan-jamuan yang sudah kita nikmati pada malam hari ini, insya Allah Allah menggantikan semuanya. Allah limpahkan rezekinya,
untuk keluarga Syekhul Hajat dilancarkan, dirapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shalawat kepada Nabi. Pada malam hari ini saya masih ada di dalam kediaman saudara Syekhul Hajat, dan saya singkat, ini ada santri namanya Rudi yang akan jadi medianya, dan saya akan menguak sesuatu tabir, yaitu sosok jin yang selama ini bersemayam ataupun selalu mengikuti dari ayahnya, namanya saya lupa, dari ayahnya Bapak Mat Wahono ya. Nah, jadi sosok jin ini mengikuti Bapak Mat Wahono, yang sebagaimana kan Bapak Mat Wahono dalam keilmuannya ilmu kejawen. Yang kedua, tadi sudah disinggung bahwasanya beliau tidak bisa ngaji, hanya bisa sholat-sholat, zikir-zikir, sampai zikir pun sampai larut malam terus ya, sampai mungkin zikir itu wiritan sampai ngewu, rongewu, telungewu, mangewu. Nah, itu bahasa obrolan dari beliau. Jadi saya akan menguak sesuatu tabir jin yang ada masih di area lokasi ini. Kalau untuk jin yang di rumah ini sudah tidak ada ya, sudah keluar semua. Dari awal mulai kegiatan ngaji, zikir, bersolat bersama, itu jin sudah pada keluar ya. Terus walaupun belum saya pagari, karena memang pada dasarnya mau dilakukan proses mediumisasi, jadi saya belum memberikan pemagaran gaib. Sifatnya hanya memberikan sesuatu yang dimana hanya netalisir saja, netalisir energi, kekuatan sihir-sihir yang negatif-negatif. Habis itu setelah selesai mediumisasi baru saya melakukan pemagaran gaib. Jadi ikuti saja dari kegiatan pada malam hari ini. Sedikit apa yang saya sajikan, ambil hikmah, ambil pelajarannya. Kalaupun dalam langkah acara kegiatan ini tidak memberikan kemanfaatan, pengetahuan, maka tinggalkan acara ini. Rudi sudah siap. Sosok cewek. Nah, sebelum itu saya
Ngambil yang di sini dulu. Ini pusaka. Tadi udah dijelaskan, tadi aku nggak perlu jelaskan lagi. Di sini nggak ada jin, jadi kalau dibilang jin hanya sifatnya menyelimuti saja, dan ini ada di luar, ya. Saya tarik, tapi nantilah ya, saya tarik, saya lakukan proses komunikasi dengan dia, maunya gimana, sudah lama apa belum ngikuti gitu ya. Rudi sudah siap ya? Saya tarikin jin yang di belakang rumah sana. Kenapa dulu? Long, nggak usah ditahan, nggak usah dilawan. Sinten? Sabto Indra Pramuja. Sinten asmane? Sabto Indra Pramuja. Nah, sudah lama ikutin? Sudah. Hah? Saya yang kedua. Kamu yang kedua? Iya. Ada yang lebih tua dari saya, dia pergi. Terus tujuanmu mengikuti bapak ini gimana? Manusia ini? Sabta. Hah? Sabta mencari energi. Oh, terus? Dari indera manusia. Oh, terus? Itu akan menjadi bekal ilmu untuk Sabta. Sebelum saya menjadi panca, kenapa saya dan semua sini pada diganggu? Saya nggak bisa suka sama keramaian. Kamu tidak suka dengan keramaian? Iya. Ya pasti, karena golongan bangsa seperti kamu suka di tempat yang sepi. Iya. Lagi di tempat-tempat yang orang yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli sholawat. Pasti kayak kalangan bangsa sepertimu yang sebagaimana kamu adalah bangsa kafir, tentunya tidak suka di tempat-tempat orang yang sedang menjalankan ibadah. Dan tadi posisi saya datang masuk, kamu kan ada di atas lonteng, ya kan? Setelah saya masuk, kamu di belakang lari, cuma hanya melihat dari kejauhan. Pada lari terpirit-pirit. Ya ngapain? Saya kan nggak mau, nggak ada tujuan menyakiti bangsa kamu. Saya kan tidak ada tujuan menyakiti bangsa kamu. Saya hanya sebatas ingin meluruskan perkara masalah yang menimpa keluarga Syekhul Hajat. Dari sini di balik dimensi yang dohir adanya kamu, maka saya hadirkan di dalam tubuh anak ini. Nah, saya ingin lebih dalam menguak kamu ya. Saya tidak perlu tahu masalah namamu yang sebenarnya. Yang jelas saya hanya ingin kamu menceritakan inti dari perjalanan kamu selama mengikuti Syekhul Hajat. Ya, bapaknya. Baiklah, dosa saya sebenarnya ada di atas saya. Dia sangat kuat dan berilmu tinggi. Ya, terus? Saya bersamanya. Lama kemudian
kemudian dia sudah tidak betah. Bangsa jin kamu? Iya. Oh, temanmu itu. Terus? Disuruhlah saya dan dibekali saya ilmu. Ya. Terus? Dan saya yang di situ. Ilmu itu saya gunakan sampai sekarang. Iya. Dan belum menuju sampai tingkat yang saya mau. Enggak, kamu ini ada hubungan apa dengan bapak ini gitu? Yang di belakangmu ini ada hubungan apa? Iya, saya ganggu semua panca indera manusia. Mengganggu, merasuki panca indera tubuh manusia. Saya mengambil sedikit demi sedikit energinya tubuh manusia itu ditarik dan dijadikan makananmu ya. Iya. Nah, kita kan sudah ngobrol berapa menit nih. Nah, kamu tahu nggak saya ini? Iya. Hah? Iya. Saya sudah tahu. Tahu saya? Iya. Ketika sarang yang sudah saya bikin dirusak. Oh. Iya. Tahu sosoknya enggak? Penasaran. Ya dari tadi kan kamu ngobrol dengan saya, masa nggak tahu saya? Seharusnya tahu lah. Suaramu, telinga saya mau pecah. Ini baru lembut. Bangsamu aja sudah kayak gitu. Jadi kamu mengikuti beliau ya, karena pastinya karena kamu nyaman dengan suatu punjer ya, punjer yang di dalam tubuh bapak ini ya, dengan sesuatu hal yang mungkin karena kurangnya ketauhidan, iman dan Islam ya, terus dalam kehidupannya ya seperti itu. Tentunya dari unsur energi panca indera tubuh bapak tersebut, hingga kamu mengikuti, mengikuti langkahnya, mengikuti kehidupannya, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, sampai kamu mengikuti lalu melihat sesuatu benda yang diagemi oleh bapak tersebut, hingga kamu manfaatkan, hingga kamu masuk, dijadikanlah sebuah singgasana kamu. Iya kan? Nah, kamu mulai ketemu dengan bapak ini gimana, dari mana? Dari masa mudanya apa? Iya, sudah lama sekali. Iya. Terus? Saya berikan rasa kekebalan, padahal saya mengambil dari rasa dari dirinya. Nah, efeknya? Kasih. Dia akan merasakan. Iya. Iya, efeknya setelah kamu mengambil sari energi tubuhnya manusia itu, efeknya manusia itu gimana? Dia memberikan saya makanan sehingga dia lupa. Dia lupa memberikan saya makanan. Enggak, ini enggak nyambung pembicaraanmu. Oh iya sih, saya tanya nih, energi manusia ini kan kau tarik. Nah, efek samping ke manusianya lemah. Kelihatan tubuh berkurang karena saya sedap semua. Walaupun hanya bisa sedikit-sedikit. Lama-kelamaan. Ya. Begitu aja. Ya. Udah, kamu keluar dulu ya. Auzubi kalimatillah.
jangan dibelai-belai gimana? Sudah dipraktekkan gimana? Ya itu ambil lagi itu. Makanya gimana Ustaz itu? Hah? Coba pakai.